itu otak, pakai otakmu yang encer, mengerti? Iya Pak, tapi saya mengacung begini kok. Desaku nun jauh dari kota yang riuh, kehidupan berjalan lambat rasanya. Sampai kabar datang dari kota besar, tamu agung kan lewat di sini sebentar. Kami sapu jalan, mengecat ulang pagar. Ibu-ibu memasak, bapak-bapak berdandan. Kami sambut tamu agung yang tak kenal, bagai raja disanjung lelaki dan perempuan. Aku hanya orang biasa dari desa, kedatangan tamu agung dari kota. Pidato masa depan pembangunan, ternyata dia penjual obat pinggir jalan. Lincah manis tutur kata, oh pandainya. Tonik rambut membuat kepala mengkilat. Tamu agung bergaya bagai presiden, oh menonon menjanjikan masa depan. Aku hanya orang biasa dari desa, kedatangan tamu agung dari kota. Pidato masa depan pembangunan, ternyata dia penjual obat pinggir jalan. Terhormatlah tamu agung yang datang, padanya ku beri makan, gaji dan bayaran. Sekarang warga desa tahu semua tertipu, menutup malu Yang habis bicara tetap dipuja. Anu, Tin, Kartina, anak Pawedana. Jadi rupanya anak Nyonya juga. Oh, bukan. Aneh. Anak bukan anak, ajaib. Memang dia anak saya. Tapi bukan saya ibunya. Mari kita persilahkan Bapak terus. Ke rumah Piatu. Mari Pak, silahkan. Ayo, anak-anak bersiap. Kamu agung datang. Ayo, mana Pak Midi? Pak Midi? Orang repot-repot dia menghilang entah kemana-mana. Mentang-mentang sudah berhasil membawa tamu agung, kiranya sekarang sudah dapat dipensiun. Urusannya belum ada yang beres. Aku mau bicara. Kita mesti memberi kesan yang baik sama tamu agung. Ayo, anak-anak, masuk. Aku disuka milir kena tipu tukang obat. Rambutku mau dibikin hitam, malah tambah putih. Anak-anak, semua cuci muka yang bersih, tangan juga bersih ya. Sekarang masuk ya. Itulah orang tua, mau muda lagi, mau aksi. Katanya orang partai, kasih teladan sama rakyat. Sini, salahnya. Salahnya, ayo sini, ayo. Tak usah pakai peci, biar orang tahu rambutmu kayak bulu tikus baru keluar dari tepung. Nih, tukar baju yang lebih bagus, yang lebih pantas untuk menerima tamu agung. Ini rumah Piatu, usahaku. Aku tidak mau lagi Ibu Dana dapat nama. Tuh, mereka datang tuh. Bagaimana pendapat Bapak tentang rumah penampungan wanita tadi? Jakarta nggak begitu perlu, sudah banyak yang menampung. Pertanyaan harus diajukan nanti saja. Harus menurut protokol. Lo kok repot-repot menerima tukang obat? Tukang obat yang mana?
mana? Itu yang memoles kepalaku. Yang datang kan tamu agung. Apa tamu agung yang mengoles kepalamu? Mentang-mentang dia teman separtai. Apa dia sampai begitu doyan padamu? Itulah yang aku mau bilang. Ayo siap anak-anak. Bersiap anak-anak. Pak, kalau sempat, saya ingin kemukakan soal besar. Saya mau kasih tahu sama Bapak. Ah, mana ibu asrama yang harus menyambut? Saya pelindung asrama. Silakan, Pak. Bapak tamu agung, biarkan. Kalau ada yang bingung, ditolong beramai-ramai. Bapak yang mulia, inilah tempat kursus pemberantasan buta huruf. Rakyat giat belajar, membaca dan menulis untuk ikut aktif bekerja untuk pembangunan. Dengan rakyat yang pandai, pembangunan cepat dicapai. Bagus sih, Bu Guru. Rakyat sehat, negara kuat. Coba Ibu teruskan pelajaran. Sekarang kita mulai lagi. Kalau mulut begini terbuka, kayak menguap, bacanya apa? Siapa tahu? Coba dada, kau baca. Ah, bagus. Dan ini gambar apa? Ayam. Kalau mulut begini, bacanya apa? Siapa tahu? Coba yang sana. Ini gambar bebek. Bacanya juga bebek. Ah, ini mulutnya terbuka sedikit. Apa bunyinya? Siapa tahu? Oh, saja Didi. Coba baca. Itu gambar ikan. Bacanya ikan. Pinter. Coba sekarang yang ini. Ini gambar apa? Ayo, siapa? Coba. Salah. Salah. Betul. Salah. 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 Betul. Itu bukan gambar kepala. Itu otak. Pakai otakmu yang encer. Mengerti? Iya, Pak. Tapi saya mengacung begini kok. Coba Pak, pangkul anak ini. Cobalah, berapa beratnya? Tidak jangan takut, tidak menggigit. Ini contoh bakal Sri Kandi, Pak. Iya. Ini semua berkat perawatan saya. Ada kemungkinan kan saya dikirim ke Amerika untuk... Rakyat juga harus dididik minum susu, Pak. Sapi-sapi ini didatangkan dari sana. Sampai di sini dulu semuanya gemuk-gemuk. Sekarang, Pak, semuanya kurus-kurus. Itu sesuai dengan politik saya. Sapi gemuk malas. Sama juga dengan manusia. Jika produksi susunya mau dipertinggi, Sudah biarkan saja dia kurus-kurus sekali. Rencana 5 tahun tak perlu mendatangkan beras jam lagi. Sebenarnya tempat saya di kementerian, Pak. Saya harap Bapak Sudi menancapkan prajurit ini supaya cita-cita saya tercapai.
Pak, inilah dia. Ya Allah. Aduh. Aduh. Mari bangun, bangunlah, Pak. Tidak apa-apa. Hati-hati. Dia, Pak. Pada dialah saya tumpahkan segala angan-angan saya, cita-cita saya selama hampir 10 tahun saya di sini. Hah? Pada danau ini, pada telaga ini, sumber kekayaan dan kemakmuran satu-satunya bagi daerah yang terpencil di pelosok terlupa ini. Cobalah Bapak bayangkan, kalau di pinggir danau ini kita dirikan hotel-hotel besar, tempat-tempat beristirahat, bengalo-bengalo, tempat yang indah ini dengan hawanya yang sejuk, sehat, dan jangan dilupakan wanitanya, termasyhur kecantikannya, akan menjadi pusat tamasya bagi pelancong-pelancong dari segala penjuru dunia. Cobalah Bapak pikirkan, mereka menghamburkan uang, divisi negara akan bertambah. Tapi yang terpenting, Bapak Tamu Agung, ialah kebahagiaan rakyat banyak di sini. Rakyat yang telah turun, rakyat yang telah menderita, telah berkorban terus-menerus. Apa yang mereka dapat beli dengan uang 3 rupiah sehari untuk rata-rata 5 anggota keluarga, mereka menerima nasi dengan tidak mengeluh. Tapi hati saya remuk melihat mereka menjalani hidup. Ya, barangkali tidak lebih dari, maaf, seekor hewan. Maafkan saya, Pak, membawa Bapak jalan begini jauh hanya untuk mendengar khayalan saya. Saya tahu mungkin tidak akan pernah tercapai, tapi sedikitnya dada saya sudah lega.
Bukan kacang sembarang kacang, kacang melilit kayu jati. Bukan datang sembarang datang, datang melihat tuan sendiri. Datang melihat tuan sendiri. Sembayang buat sembayang, bukan sapu di dalam peti. Kalau abang kurang percaya, belalah dada lihatlah hati. Hai belalah dada lihatlah hati. Hitam-hitam si tepung mandi, anak buaya mandi di kali. Tidak ada mulut manis, lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Kalau ada kaca di situ, kaca di Medan saya pecahkan. Kalau abang kata begitu, badan dan nyawa saya serahkan. Hai, Badan dan nyawa saya serahkan. Kurang aja. Orang sedang enak-enak mimpi, kau siram sama air. Mimpi memang enak, apalagi mimpi menjadi raja sehari dikelilingi para bidadari. Aku yang mimpi, kau yang tahu. Lah, saya kan ikut mimpi jadi khadam. Tapi ini mimpi yang betul bagaimana jadinya, Pak? Mana aku tahu, tanya saja sama penulis. Coba Dada kemana? Itulah, dia sudah kalam kabut mencari Bapak. Dia kira Bapak sudah mati di telan setan telaga-telaga di sini. Aku di situ sedang memancing ikan. Dia sendiri yang bilang, ini telaga sumber kemakmuran rakyat di sini. Aduh, perutku. Belum sempat lagi aku makan, kau sudah kageti. Sekarang bagaimana? Pergi, tidak, pergi, tidak. Hah, apa lagi ini? Aku lagi berpikir. Aduh, kalau aku ingat, tulang punggungku rasa patah rasanya. Diajak ke sini, kontrol ke sana, disuruh nunggang kuda sama wedana yang edan. Proses tidak perlu. Biar aku diupah, tidak mau lagi aku jadi tamu agung. Tapi, kalau aku ingat, kita pergi sekarang ke wedanaan. Kau mau kemana? Terima kasih. Aku tidak mau kembali lagi. Cukup Iseng sampai di sini. Dan tidak tapak pun juga maju lagi. Apa katamu? Cukup kita mempermain-mainkan dan menipu. Menipu? Menipu? Siapa yang menipu? Bukan aku, malahan aku yang ditipu. Aku hanya mau datang di sana mau jual obat, tapi disobot, dijadikan tamu agung. Apa itu mauku? Malahan kau yang keranjingan.